Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Apabila kita dalam kesulitan atau kemadharatan, seperti dalam perjalanan, hujan lebat, dan sakit, menjadi pemboleh seseorang menjamak atau mengqashar sholat fardu. Sholat qashar artinya sholat yang diringkaskan, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan, yaitu sholat 2 waktu dikumpulkan dalam 1 waktu. Hanya saja tidak semua sholat fardu dapat dijamak atau diqashar. Dari kelima waktu sholat fardu, ada yang dapat dijamak dan diqashar, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat, seperti duhur, asar, dan juga isya. Ada yang bisa dijamak tapi tidak dapat diqashar, seperti sholat maghrib. Ada pula yang tidak dapat dijamak dan diqashar, seperti sholat subuh. Sholat berjamaah. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah gabungan dari kata sholat dan jamaah. Kata jamaah memiliki 2 pengertian, yaitu menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata al-jamaah berasal dari kata al-jam'u, masdar dari jama' yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun menurut istilah fuqaha, kata al-jamaah adalah bilangan manusia yang berjumlah banyak. Menurut Al-Kasani, al-jamaah terambil dari kata al-ijtima. Kemudian sholat fardu dikatakan berjamaah apabila dikerjakan minimal oleh 2 orang, yang terdiri dari imam dan makmum. Sedangkan menurut ilmu fikih, yang disebut dengan sholat jamaah adalah penghubung antara sholatnya seorang makmum dengan imam. Hukum sholat berjamaah. Ibnu Abbas dan Abu Ishaq berpendapat bahwa kedudukan hukum melaksanakan sholat fardu secara berjamaah adalah fardu kifayah. Hal senada disampaikan oleh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fath al-Wahhab dengan syarah Minhaj ad-Tulab bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah bagi laki-laki, merdeka, dan penduduk tetap mukimin. Dasar hukum sholat jamaah. Sholat berjamaah tentu jelas dasarnya seperti QS Al-Baqarah surat kedua ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kedua yaitu QS An-Nisa surat keempat ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah golongan dari mereka berdiri sholat besertanya. Manfaat sholat berjamaah. Laksanakan sholat fardu secara berjamaah tentu menyimpan banyak manfaat yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Allah telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, sebagai bentuk ibadah kepada Allah melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala darinya dan takut akan azabnya. Yang ketiga, menanamkan rasa saling mencintai. Yang keempat, ta'aruf saling mengenal. Yang kelima, memperlihatkan salah satu syiar Islam terbesar. Jika seluruh umat Islam sholat di rumah mereka masing-masing, maka tidak mungkin diketahui adanya ibadah sholat di sana. Yang keenam yaitu memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin, yaitu jika mereka masuk ke masjid-masjid dan keluar secara bersamaan, maka orang kafir dan munafik akan menjadi ciut nyalinya. Yang ketujuh, memberitahu orang yang bodoh terhadap syariat agamanya melalui sholat berjamaah. Yang kedelapan, memberikan motivasi bagi orang yang belum bisa rutin menjalankan sholat berjamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbingnya, seraya saling mengingatkan untuk membela kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Yang kesembilan, membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Yang kesepuluh, membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri dari menuruti kemauan egonya. Ke-11, membangkitkan perasaan orang muslim dalam barisan ijtihad. Yang ke-12,
Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan membiasakan untuk berbaris rapi, lurus dan rapat akan menumbuhkan dalam dirinya kesetiaan terhadap komandan dan barisan jihad sehingga dia tidak mendahului dan tidak menunda perintah-perintahnya. Yang ke-13 yaitu menumbuhkan perasaan sama dan sederajat dan menghilang status sosial yang terkadang menjadi sekat pembatas di antara mereka. Yang ke-14 dapat terlihat orang fakir miskin yang serba kekurangan, orang sakit dan orang-orang yang suka meremehkan sholat. Yang ke-15 akan mengunggah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ke-16 berjamaah menjadi sarana turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-17 akan menumbuhkan semangat dalam diri seseorang untuk meningkatkan amal solihnya dikarenakan ia melihat semangat ibadah dan amal soleh saudaranya yang hadir berjamaah bersamanya. Yang ke-18 akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-19 menjadi sarana untuk berdakwah baik dengan lisan maupun perbuatan. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur dan menjaga waktu. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Apabila kita dalam kesulitan atau kemadharatan, seperti dalam perjalanan, hujan lebat, dan sakit, menjadi pemboleh seseorang menjamak atau mengqashar sholat fardu. Sholat qashar artinya sholat yang diringkaskan, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan, yaitu sholat 2 waktu dikumpulkan dalam 1 waktu. Hanya saja tidak semua sholat fardu dapat dijamak atau diqashar. Dari ke-5 waktu sholat fardu, ada yang dapat dijamak dan diqashar, yaitu sholat fardu yang 4 rakaat, seperti duhur, asar, dan juga isya. Ada yang bisa dijamak tapi tidak dapat diqashar, seperti sholat maghrib. Ada pula yang tidak dapat dijamak dan diqashar, seperti sholat subuh. Hukum sholat qashar dalam mazhab Syafi'i yaitu harus atau boleh. Bahkan lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan serta cukup syarat-syaratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak ada alangan bagi kamu mengqashar atau melingkas sholat jika kamu takut dibinasakan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kamu yang amat nyata. Kita dapat melakukan sholat qashar apabila kita memenuhi syarat sah dari sholat qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan yang maksiat. Yang kedua, perjalanan itu berjarak jauh, minimal 82 km atau lebih. Yang ketiga, sholat yang diqashar itu adalah sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Berikut niat sholat qashar. Yang pertama, untuk qashar sholat duhur.
Usolli fardad dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Untuk salat asar, usolli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Dan untuk salat isya, usolli fardal isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Selain salat jamak dan salat qasar, ada juga salat jamak qasar, yaitu salat fardu yang dijamak sekaligus diqasar. Artinya, 2 rakaat salat fardu yang diqasar dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Untuk niat salat jamak qasar ini ada 2. Yang pertama, jamak takdim qasar, yang kedua, jamak ta'khir qasar. Salat jamak takdim qasar yaitu mengqasar salat zuhur dan salat asar lalu dikerjakan pada waktu salat zuhur. Untuk niat salat pertama atau salat zuhur, usolli fardadz zuhri majmu'an bil asri qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat salat kedua atau salat asar yang dikerjakan pada waktu salat zuhur dan juga diqasar. Usolli fardal asri majmu'an ila dzuhri qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Atau mengqasar salat isya lalu dikerjakan pada waktu salat maghrib. Niat salat pertama atau salat maghrib, usolli fardal maghribi majmu'an bil isya'i salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat kedua, yaitu salat isya yang diqasar dan dikerjakan pada waktu salat maghrib. Sholli fardal isya'i majmu'an ilal maghribi qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, salat jamak ta'khir qasar, yaitu mengqasar salat zuhur dan salat asar lalu dikerjakan pada waktu salat terakhir atau pada waktu salat asar. Niat salat pertama atau salat asar, usolli fardal asri majmu'an ilaihi dzuru qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat salat kedua atau salat zuhur yang diqasar dan dikerjakan pada waktu salat asar. Usolli fardadz zuhri majmu'an ilal asri qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Mengqasar salat isya dan menggabungkan salat isya dengan salat maghrib pada waktu yang terakhir atau pada waktu salat isya. Untuk niat salat pertama atau salat isya, usolli fardal isya'i majmu'an ilaihil maghribu qasran rak'ataini mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat salat kedua atau salat maghrib yang dikerjakan pada waktu salat isya. Usolli fardal maghribi majmu'an ilal isya'i salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Salat jamak artinya salat yang dikumpulkan, yaitu mengumpulkan 2 waktu salat dalam satu waktu. Pelaksanaan salat jamak dapat dilakukan dengan 2 cara, takdim dan takhir. Salat jamak takdim adalah penggabungan 2 waktu salat dan dikerjakan pada waktu pertama, seperti melaksanakan salat asar di waktu salat zuhur dan melaksanakan salat isya pada waktu salat maghrib
dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat jamak diucapkan atau diikrarkan pada waktu sholat pertama, yaitu pada waktu sholat duhur atau pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, mendahulukan pemilik waktu sholat, yaitu mendahulukan sholat duhur atau sholat maghrib. Dan yang ketiga, tidak boleh berpisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Duhur dan asar atau maghrib dan isya itu harus menyambung, tidak boleh berpisah. Sedangkan sholat jamak ta'khir adalah penggabungan dua waktu sholat yang dikerjakan pada waktu kedua, yaitu melaksanakan sholat duhur di waktu sholat asar atau melaksanakan sholat maghrib pada waktu sholat isya, dengan ketentuan bahwa niat jamak diucapkan atau diikrarkan sebelum habis waktu sholat duhur atau sholat maghrib. Berikut niat sholat jamak. Yang pertama, untuk sholat jamak takdim, yaitu pada pelaksanaan sholat duhur dan sholat asar yang digabungkan pada waktu sholat duhur. Untuk niat sholat pertama atau sholat duhur, usolli faradad dhuhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat kedua atau sholat asar yang dilakukan pada waktu sholat duhur. Usolli faradul asri majmu'an ila dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Atau pada pelaksanaan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Niat sholat pertama atau sholat maghrib. Usolli faradul maghribi majmu'an bil isya'i thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat kedua atau sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Usolli faradul isya'i majmu'an ilal maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat jamak ta'khir, yaitu menggabungkan dua waktu sholat yang dikerjakan pada waktu terakhir dalam pelaksanaan sholat duhur dan sholat asar. Melaksanakan sholat duhur pada waktu sholat asar. Niat sholat pertama atau sholat asar. Usolli faradul asri majmu'an ilaihi dhuhru arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat kedua atau sholat duhur yang dikerjakan pada waktu sholat asar. Usolli faradad dhuhri majmu'an ilal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Atau pada pelaksanaan sholat maghrib yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Niat sholat pertama atau sholat isya. Usolli faradul isya'i majmu'an ilaihil maghribu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat kedua atau sholat maghrib yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Usolli faradul maghribi majmu'an ilal isya'i thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adza'an lillahi ta'ala.